IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, produsen gula kristal putih di dalam negeri mempredisikan alami kerugian jika pemerintah tidak mengatur penyesuaian harga gula kristal putih dengan standar internasional Commission for Uniform Method of Sugar Analysis atau ICUMSA yang lebih rendah. Pasalnya diperlukan investasi tambahan untuk meningkatkan standar ICUMSA gula kristal putih menjadi lebih putih. Pemerintah berencana untuk menaikkan standar ICUMSA gula kristal putih untuk pasar konsumsi dalam negeri dari 300 IU ke 200 IU. Seperti diketahui, terdapat perbedaan warna antara gula kristal putih dengan standar ICUMSA 300 IU dan standar 200 IU. Warna gula dengan standar 200 IU lebih cerah jika dibandingkan dengan gula kristal putih dengan standar 300 IU. Dari wawancara yang dilakukan melalui sambungan telepon, industri gula di dalam negeri merasa tidak ada urgensi terkait dinaikannya standar GKP karena tidak ada perbedaan lain antara kualitas gula kristal putih dengan standar 300 IU dan 200 IU selain hanya di warna saja. Terlebih diperlukan investasi tambahan untuk mengelola gula kristal putih menjadi lebih putih. Kalangan produsen gula beranggapan jika tidak ada perbedaan harga antara gula kristal putih dengan standar 300 IU dan gula kristal putih dengan standar 200 IU, maka industri gula nasional diprediksi akan mengalami kerugian. Sementara itu, pemerintah juga berencana akan menurunkan standar ICUMSA bagi gula mentah asal India dari 1.200 IU menjadi 600 IU. Selama ini gula mentah asal India kesulitan memasuki pasar gula rafinasi Indonesia karena tidak dapat memenuhi standar ICUMSA yang dimiliki Indonesia. Sama seperti yang terjadi pada gula kristal putih, semakin rendah standar ICUMSA gula mentah, maka semakin cerah warnanya. Yang menjadi kekhawatiran dari produsen gula dalam negeri adalah bocornya gula kristal mentah dengan warna yang hampir mirip dengan gula kristal putih di pasar konsumsi. Karena kebocoran gula rafinasi akan merusak harga gula di pasar konsumsi. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, ini terkait dengan rencana pemerintah untuk menaikkan standar ICUMSA gula kristal putih untuk pasar konsumsi. Dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami melalui via Zoom dengan Bapak Budi Hidayat yang merupakan Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Budi, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, baik, sehat, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Budi, topik kita menarik Pak. Ini terkait dengan pemerintah berencana untuk menaikkan standar ICUMSA gula kristal putih untuk pasar konsumsi. Bagaimana Asosiasi Gula Indonesia menanggapi rencana ini Pak Budi? Terima kasih Pak David. Ini berkaitan dengan rencana ini, Asosiasi Gula Indonesia telah diundang oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan, untuk melaksanakan FGD yang dilaksanakan tanggal 4 Februari yang lalu. Jadi kita diundang untuk membahas ini. Nah, sementara yang lain saya lihat yang diundang juga ada Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia, ada Asosiasi Pedagang Gula Indonesia, dan beberapa direktur di lingkungan Kementerian Perdagangan. Nah, kemudian ini kita tindak lanjuti ke intern lagi, Pak David. Iya. Jadi berdasarkan pertemuan tersebut, Kementerian Perdagangan meminta ke kita masukan. Kira-kira kalau ini diaplikasikan, apa masukan-masukan dari AGI dan para produsen gula. Nah, kami mengundang para produsen gula. Kami dalam artian melaksanakan FGD Pak David itu pada tanggal 13 Februari yang lalu. Setelah tanggal 4 kita ketemu Kemendak, kita tanggal 13 mengadakan FGD juga, mengundang para produsen gula. Nah, yang mengundang ini diperakarsai AGI dan IKAGI, Asosiasi Gula Indonesia dan Ikatan Ahli Gula Indonesia. Karena untuk perubahan SNI ini
banyak sisi teknis sehingga kita melibatkan Ikatan Ahli Gula Indonesia. Nah, ini pada saat FGD itu kita mengundang beberapa narasumber, antara lain dari P3GI, Pusat Penelitian Perguruan Gula Indonesia, kemudian dari salah satu produsen gula yang telah melaksanakan percobaan perubahan-perubahan SNI itu. Kemudian ada 3, jadi yang kita undang jadi narasumber selain P3GI ada dari PTPN Holding itu diwakili PTPN 10, kemudian dari swasta ada PT Kebun Agung, kemudian dari Holding RNI. Jadi ada 3 yang kita minta bicara. Ya, Pak Budi, artinya ini melibatkan semua pihak dan stakeholder terkait begitu ya, Pak. Hasil dari pertemuan tersebut apa, Pak Budi? Jadi kita menulis surat, Pak David, kepada Kepala Badan Kajian dan Pengembangan Kementerian Perdagangan. Ada beberapa poin, Pak, untuk sebagai masukan ke Kementerian Perdagangan. Karena waktu itu bila sempat menanya, para produsen gula ini butuh waktu berapa lama kalau untuk penyesuaian itu. Kemudian kira-kira biaya yang timbul apa. Kemudian apalah masukan-masukan yang disampaikan sebagai bahan pengkajian ke berikutnya. Karena beliau menyatakan kita tidak hanya ketemu sekali saja, mungkin ada waktu beberapa kali minta kita ketemu lagi. Itu menurut Kementerian Perdagangan. Jadi suratnya saya kirimkan ke Kementerian Perdagangan, Pak David. Poin-poinnya saya sebutkan ya, Pak David. Baik, tapi ditahan dulu Pak Budi, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti kita juga akan singgung Pak, apa dasar dari pemerintah untuk menaikkan atau terkait pemerintah menaikkan standar Aikumsa gula kristal putih ini. Nanti kita akan lanjutkan Pak Budi, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa bersama kami Marker Review akan segera kembali usai jeda berikut ini.